Keren gak saudara? Karena dia mengerti betul. Allah sanggup menolong dia. Halo? Lihat wajah-wajah sebelah itu saudara. Bilang begini, jangan nyerah. Jangan nyerah. Amin. Mungkin hari ini engkau lihat jawaban doanya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Setiap kali kita berdoa, kita berpikir doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi kenyataannya jawabannya justru negatif. Menurut saudara, Tuhan yang salah atau kita yang salah? Saudara jawab sendiri. Saya percaya Tuhan gak pernah salah. Halo? Bilang sebelahnya, Tuhan tuh gak pernah salah. Kita aja gak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Iya kan? Amin saudara. Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab doa kita. So kadang-kadang Tuhan buat kita terkapar, baru di situ kita bisa melihat, wow, keren banget, kok bisa terbuka Laut Merah. Ketika bangsa Israel udah gak punya pengharapan, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada sesuatu yang menghadang dia gak bisa maju, gak bisa mundur. Tapi Tuhan berkata, move on, bergerak maju. Sehidup ini ada sebuah pertandingan. Saudara suka gak suka, jangan pernah mundur dari pertandingan. Saudara harus ikuti pertandingan. Percayalah ada tangan Tuhan yang menolong kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa hari ini tepuk tangan saudara itu seperti yang ada di hati saudara. Ada amin? Saudara gak mudah. Setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti punya yang namanya ujian. Tapi dengar, ujian itu membuat engkau naik kelas. Saudara yang di ruangan ini kalau gak pernah mau lewati ujian, beli sertifikat bisa. Tapi ketika engkau jadi dokter, operasi mati semua. Karena engkau gak pernah melewati masa-masa ujian itu. Yang harus dipotong mana, yang dipotong mana. Betul saudara? Halo? Saya percaya firman Tuhan ini. Bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Melebihi dari apa yang kita doakan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Apa yang tak pernah dilihat mata. Dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Aduh nyanyinya pinter semua. Nanti pulang ambil kupon ya adik-adik ya. Jadi kumpulin kuponnya. Saudara nyanyi dengan tindakan itu kadang-kadang bertolak belakang. Tapi hari ini Tuhan berkata jangan nyerah. Di depan sana ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Mungkin koordinator tempat ini bilang gini, kayaknya di sebelah sini kalau ini perahu saudara bisa oleng ke kiri saudara. Karena di sebelah sana isinya malaikat semua. Jangan menyerah. Ada amin? Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita. Saya percaya saudara orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang mengasihi dia. Saudara saya renungkan ada satu di dalam Alkitab saudara, Yohanes 11. Kita akan belajar dari kisah Lazarus saudara. Saudara tahu cerita ini? Lazarus punya dua saudari, namanya Maria dan Marta. Saudara ayo kita lihat Yohanes 11 saudara. Kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita. Yohanes 11, mari kita baca beberapa ayat saudara ya. Saudara bersama-sama saya kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saudara. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Saya baca ayat pertama, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2 saudara. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus,
Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kalau kita mau baca pelan-pelan ayat ini, saudara perhatikan baik-baik, ada statement di situ bahwa ia mengasihi Lazarus kakaknya dan Marta. Saudara, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan all out nggak untuk orang itu? Saudara akan lakukan sesuatu yang terbaik nggak buat orang itu? Ya. Bahkan hari ini ketika handphonemu bunyi, lalu ada kata-kata segera pulang. Dan seseorang di dalamnya disebutkan orang yang kau cintai. Kira-kira saudara tetap bertahan di sini atau cepat-cepat pulang? Saya percaya saudara akan cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena dia sangat kritis. Dia butuh kehadiran kita. Kalau kita bisa ulurkan tangan kita tolong dia. Betul? Tapi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 jelas dikatakan waktu Maria Marta itu kirim. Tapi waktu itu nggak ada WA saudara ya. Dia kirim kurir saudara mungkin ya. Dia yang kau kasih itu sakit. Artinya begini, mereka sedang bilang begini, engkau kan Tuhan, engkau kan mengasihi kami. Tolong segera, ini SOS. Ini sangat urgent. Tolong segera datang, sembuhkan Lazarus. Karena engkau mengasihi dia. Mereka bikin itu di bold mungkin gitu ya. Dia yang engkau kasihi. Dan ayat berikutnya dibilang gini, bahwa Yesus betul-betul mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Dan saya percaya pribadi itu juga ada di tengah-tengah kita. Dan dia sangat mengasihi saudara semua. Ada amin? Dan saya percaya ada di antara kita yang terus berseru-seru di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Ini situasi sudah sangat-sangat sulit. Uang kontrakan harus segera dibayar. Uang kuliah harus segera dibayar. Uang anak sekolah harus segera dibayar. Ini cicilan harus segera dibayar. Ada banyak hal. Kita mungkin sedang berseru-seru Tuhan, ini udah detik-detik terakhir. Kalau Tuhan gak tolong habislah ini. Itu yang sedang disampaikan. Tapi anehnya, ayat 6 bilang apa? Demi dia dengar berita itu. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ini Tuhan atau apa bukan? Halo, saudara pernah marah sama Tuhan? Ini mana sih? Ini gak fair nih Tuhan nih. Katanya Tuhan, kok sepertinya keadaannya bukan ditolong malah dibiarkan sampai hancur. Saya percaya saudara mungkin pernah punya pengalaman itu. Ada yang punya pengalaman itu? Enggak cocok jawaban doa? Ada yang angkat tangan, yang lain turun tangan karena udah enggak kuat ngangkat tangannya. Terlalu berat persoalannya. Kecewa Pak? Pasti ada kecewa sama Tuhan. Betul ya Pak? Mana Tuhan? Katanya Tuhan. Kalau nggak bisa tolong Tuhan turun ke bawah biar saya gantiin di atas. Kan gitu kalau kita ngamuk tuh sebenarnya begitu kan. Kita pengen Tuhan turun, kita yang gantian di atas kan. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Waduh ini kelihatannya ini Tuhan nggak fair. Sepertinya main-main dengan keadaan. Saudara tahu Lazarus mati 4 hari. Menurut saudara kira-kira masih bisa dibangkitkan? Tidak bisa. Itu saudara-saudara kita maaf yang sedang mengalami kedukaan. Mereka berharap saudara-saudara mereka ditemukan hidup. Tapi memang realitanya tidak ada yang selamat.
Bahkan bentuknya pun tidak berbentuk lagi. Betul? Kita berduka akan hal itu. Saudara lihat Lazarus, orang yang dikasih Tuhan. Maria, Alkitab bilang tadi, dia adalah orang yang mengurapi kaki Tuhan. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, Maria serius loh sama Tuhan. Dia nggak hanya sekedar datang hari Minggu ibadah untuk menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Maria, dia kumpulin uangnya. Itu adalah penghasilannya 1 tahun. Karena dia sedang mempersiapkan pernikahannya. Dia beli minyak narwastu yang mahal. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia persembahkan yang mahal itu. Dia pecahkan buli-buli itu. Lalu dia mengurapi kaki Tuhan. Dia mengurapi Tuhan. Kenapa? Alasannya yang satu, karena dia mencintai Tuhan. Apa yang kurang dalam diri Maria? Yesus kalau pulang ke Yerusalem dalam perjalanan pelayanannya, pasti singgah di Betania, di rumah mereka. Mereka melayani. Marta, pelayanannya adalah pelayanan untuk menyediakan makanan. Dia selalu kasih makanan yang terbaik buat Tuhannya. Tapi hari itu, seolah-olah Tuhan gak peduli dengan apa yang dia lakukan. Mungkin hari ini ada di antara kita berkata, mana Tuhan? Gak fair. Gak fair. Saya sudah berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya dedikasikan hidup saya buat Tuhan. Saya kehilangan waktu-waktu yang terbaik mungkin dengan keluarga saya. Mungkin dengan teman-teman saya. Semuanya hilang. Tapi realitanya enggak seperti yang Tuhan janjikan. Katanya datang dalam hidup dalam segala kelimpahan. Kenyataannya ketimpa masalah, bukan kelimpahan. Tapi hari ini saya mau berkata, jangan pernah menyerah. Ada amin. Saudara perhatikan, nanti saudara baca sampai akhir, Yesus bilang, ayo sekarang kita ke Betania. Karena Lazarus sedang tidur. Itu teman-temannya bilang gini, kalau dia tidur berarti sudah sembuh. Ini gak ngerti nih, Yesus selalu bicara dengan bahasa kiasan. Akhirnya dia bicara terus terang. Dia berkata, Lazarus sudah mati. Dan waktu Yesus datang di pinggir kota Betania. Betania itu artinya rumah orang miskin, saudara. Allah itu sangat peduli dengan orang-orang yang sulit. Jangan pernah bilang gini, Tuhan tuh hanya mengasihi orang yang kaya. Tuhan tuh mengasihi orang-orang yang punya jabatan. No. Dia harus lahir di kandang yang hina. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Waktu dia datang, Marta lihat Yesus datang. Dia mungkin dapat berita, guru datang. Dia lari segera dan dia berkata, sekiranya kau ada di sini, saudaraku gak akan mati. Kira-kira menurut saudara ini perkataan yang benar apa enggak? Benar dong ya, karena dia percaya kalau Tuhan hadir harusnya gak mati nih. Betul? Karena dia percaya Yesus itu Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia El Kibor, Allah Maha Besar. Dia Allah penyedia. Dia El Shaddai. Kalau engkau hadir harusnya, saudaraku gak mati. Dan bilang, dia gak mati. Dia akan bangkit. Marta itu bukan orang yang tidak ngerti firman. Dia orang yang suka baca Alkitab. Dia bilang, ya betul. Nanti orang-orang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ngerti. Saudara, saya berdoa hari ini, saudara jangan berhenti hanya sekedar jadikan firman Tuhan itu pengetahuan. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi pengalaman hidup. Baru kita bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang pintar teori. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia tidak bisa mempraktikkan firman Tuhan. Saya berdoa hari ini, saya harus banyak baca Alkitab, tapi juga belajar untuk mempraktikkan firman. Waktu kau mempraktikkan, mungkin hasilnya tidak seperti yang kau harapkan. Belajar untuk terus bertumbuh di dalam dia. Sampai satu hari engkau lihat firman Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Ada amin? Saudara, itu enggak mudah, saudara. Marta tahu betul, dia sudah lakukan yang terbaik buat Tuhannya. Tapi ini enggak fair.
Masa Lazarus diizinkan mati? Nggak fair Tuhan, nggak fair. Waktu Tuhan ngomong gitu dia tinggalkan Tuhannya. Itu membuktikan dia sangat kecewa dengan Tuhannya. Dan dia balik, dia bilang gini, Maria, Maria, guru cari engkau. Padahal Yesus, ayat itu nggak menceritakan bahwa Yesus cari Maria. Karena dia udah nggak kuat nih. Dia kesel, marah. Dia cari pelarian, dia berkata, Maria, guru cari engkau. Artinya dia bilang gini, percuma nih orang datang, gak ada gunanya juga. Mungkin satu titik kita pernah bilang begini sama Tuhan, percumalah, ngapain saya serius-serius sama Tuhan, toh hasilnya negatif juga. Saya gak tahu seperti apa keadaan saudara. Ada begitu banyak orang dengan mudah pindah agama hari-hari ini. Dia pikir, Yesus itu cuma sekedar manusia biasa. Saya mau bilang, memang dia manusia. Tapi dia juga 100% Allah. Ada amin saudara? Dia tinggalkan Tuhannya. Hari ini saya mau bilang jangan pernah tinggalkan Tuhan saudara. Kita boleh marah, kita ngomong aja sama Tuhan. Boleh kok, dia Bapa yang baik. Dia dengar semua keluh kesah kita. Dan dia gak akan ayunkan tangannya, dia bilang ini kurang ajar, pak gitu enggak. Dia akan tetap dengar. Itulah ukuran kadar pengenalanmu akan Tuhan. Saudara nanti perhatikan, itu bedanya Marta dengan Maria. Perkataan yang sama tapi sikap hati yang berbeda. Ketika Maria ketemu dengan Yesus, dia berkata, sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Tapi perhatikan baik-baik. Marta berdiri, dia menempatkan dirinya sejajar dengan Allahnya. Tapi Maria ketika ketemu dengan Tuhannya, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan dia bilang gini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku enggak mati. Tapi dengar baik-baik Tuhan, kehadiranmu hari ini itu cukup bagiku. Sekalipun saudaraku sudah mati, ketika engkau ada di sini, engkau sanggup membangkitkan Lazarus kembali. Itu sikap hati. Tuhan memang keadaanku buruk hari ini, tapi aku percaya Tuhan, engkau sanggup membalikkan semuanya. Karena engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu engkau sediakan bagiku Tuhan. Nanti saudara baca yang lengkap. Firman Tuhan berkata hatinya masgul, hatinya sangat sedih. Jadi artinya Tuhan itu juga Tuhan yang sangat peduli. Dia sangat berempati, bukan hanya sekedar bersimpati, tapi empati. Dia ada di dalam persoalan kita. Dia nangis di situ. Dan dia berkata, Maria, di mana dia? Saudara saya mau tanya, apakah Tuhan gak tahu kondisinya? Apakah Tuhan gak tahu di mana Lazarus dimakamkan? Budaya orang Yahudi, orang mati itu ditaruh di goa. Bukan ditanam di tanah. Itu seperti budayanya orang Toraja. Saudara, Maria berkata, mari ikutlah Tuhan. Wow. Waktu Yesus berjalan bersama Maria, Marta menghadang Tuhannya dan berkata, stop. Lazarus sudah mati. Percuma. Dia sudah mati 4 hari. Dan dia bikin penekanan lagi. Dia sudah berbau. Artinya sudah busuk. Enggak mungkin bisa ditolong. Artinya semua sudah kelar. Enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi hari ini saya mau bilang gini. Keadaanmu seburuk apapun, sehancur apapun, Allah sanggup mengubah itu untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kayaknya saudara tepuk tangannya enggak yakin kayak gitu saudara. Itu burung enggak datang saudara kalau tepuk gitu. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Dia sanggup mengubah kita. Keadaan kita dia akan buat pembalikan. Yang setuju katakan amin. Ini penting, saya bukan motivator saudara. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Marta itu melarang Yesus untuk melihat Lazarus. Yesus hanya bilang gini, bukankah aku bilang, kalau engkau percaya saja, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Habis itu dia nggak mau berdebat lagi. Lalu dia berdiri di depan gua dan dia berkata, Lazarus keluar. Dia mengambil otoritasnya. Sekalipun sudah jadi mayat, sudah jadi pocong. Kan pakai kain kafan, toh? Itu semua orang yang ikut dia, termasuk Maria, saya percaya. Saya nggak tahu gimana menurut saudara, ini pandangan saudara nih. Mereka kan udah tahu tuh 4 hari udah mati, betul nggak? Kira-kira kalau saudara di pihak Marta dan teman-teman ini, kira-kira nih, karena di ayat yang lain bilang gini, dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, masakan yang ini dia nggak tolong. Berarti semua mencibirkan Tuhan, betul? Mereka ikut di sana, mereka sedang bilang begini, gue pengen tahu Tuhannya orang Kristen tuh bener apa enggak? So dunia hari-hari ini sedang melakukan itu. Bahkan kita ikut-ikutan di situ. Saya berdoa di sini nggak ada yang model begitu. Saudara semua punya tipikal seperti Maria. Sekalipun tidak ada harapan, tapi waktu Tuhan ada di sana, pengharapan tetap ada. Dia sanggup menjawab doa kita. Sanggup menjawab setiap apapun permohonan kita. Melebihi batas akal budi kita. Ada amin? Mungkin hari-hari ini sepertinya ada delay dalam hidupmu, ada penundaan. Sementara ada begitu banyak teman-temanmu sedang lari kencang meninggalkan engkau. Rasanya aku ketinggalan jauh Tuhan. Enggak fair Tuhan, enggak fair. Karirku mentok Tuhan. Bisnisku mentok Tuhan. Sementara yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, larinya kencang luar biasa. Dia bisa pergi ke luar negeri, bisa kemana-mana. Sementara aku enggak pernah bisa pergi kemana-mana. Dengar baik-baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan delay itu datang dalam hidupmu. Karena di tengah-tengah penundaan itu, Tuhan sedang ajar engkau. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan keadaan. Halo? So, semua orang menonton pengen lihat apakah Lazarus keluar atau tidak. Tapi Alkitab berkata, ketika Yesus memerintahkan batu itu diangkat, lalu dia teriak, Lazarus keluar. Itu semua orang mencibir, tiba-tiba Lazarus bangkit dan lompat pocong keluar. Saya percaya semuanya langsung kabur karena mereka pikir itu setan yang datang. Sehari-hari ini Tuhan sedang mempertontonkan kemuliaannya. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara lihat Lombok digoncang, semua Palu lagi digoncang. Tiba-tiba pesawat turun dari atas dan hancur berantakan. Tapi saudara, kalau saudara jeli hari-hari ini, saudara perhatikan, yang muncul itu tetap anak-anak Tuhan. Saudara perhatiin enggak? Sebelum Palu terjadi, itu ada anak Tuhan yang hanyut sampai ke tengah lautan. Betul? Orang pinggiran yang enggak dianggap oleh orang, enggak pernah masuk dalam berita. Berita tingkat RT aja enggak pernah. Iya kan? Dan dia cerita waktu dia diwawancarai oleh televisi internasional. Dia pernah merencanakan untuk bunuh diri. Wajar manusia, kadang-kadang udah gak ada harapan mau apa lagi. Sejauh mata memandang cuman laut, ombak datang, semua datang. Sementara perahunya kecil, dia hanya pikir gini, ya sudah selesai lah ini. Rasanya udah gak punya harapan. Mungkin hari-hari ini gak ada pegangan dalam hidupmu. Dengar baik-baik, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan yang dapat dipercaya. Yang setuju katakan amin. Dan dia diselamatkan oleh kapal Columbia, betul? Di lautan dekat Jepang sana. Saudara mungkin belum pernah ke Jepang, dia udah pernah ke Jepang. Tapi lewat gelombang. Kadang-kadang keadaan yang kita pikir itu gak mungkin bisa membawa engkau move on. Tapi Tuhan bisa pakai keadaan membuat engkau sampai kepada tujuannya Tuhan. Dan dia cerita bagaimana dia baca Alkitab, dia berdoa. Itu gak bisa disangkali. Bahwa ada Tuhan yang hidup menyertai orang percaya. Ketika bumi sedang bergulung-gulung, ketika terjadi bencana besar. Tiba-tiba pesawat itu dibawa oleh anak Tuhan yang dia melanggar semua protokoler yang ada karena dia merasakan ada sesuatu yang didorong oleh Roh Allah untuk cepat untuk take off. Betul kan?
pilotnya anak Tuhan. Di tengah bencana ada anak Tuhan yang disorot. Tapi ada anak Tuhan yang terus mengendalikan dari menara. Dan dia memang mati sebagai martir. Tapi satu pesawat diselamatkan. Dia setia sampai akhir. 3 orang ini tidak bisa disangkali, itu semua anak-anak Tuhan. Ada amin. Ketika ada anak kecil orang tuanya meninggal, ada Israel yang disorot oleh media. Ngobrol dengan presiden. Minta diajak oleh presiden. So, baca itu. Lalu di tengah-tengah hotel yang hancur, itu setiap kali disorot evakuasi, ada salib yang menonjol di stasiun televisi. Saudara lihat, kalau kita jeli di sini, sebenarnya Tuhan sedang mempertontonkan, di tengah goncangan sekalipun, tetap ada Allah yang dapat dipercaya. Ada amin saudara. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kita kadang-kadang gak ngerti jalannya Tuhan. Tapi yang kita mengerti sampai hari ini, Dia Immanuel, Allah beserta kita. Ada amin. Ayub, hamba yang saleh, juga Tuhan izinkan kehilangan istrinya yang menghujat dia, menghujat Allah. Dia kehilangan semua kekayaannya. Tapi waktu dia dipulihkan, dia bilang gini, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat Tuhan. Kapan dia melihat? Waktu dia mengalami proses yang berat. Dan dia ditolong oleh Roh Allah untuk melepaskan pengampunan dan berkat atas teman-teman yang menghujat dia. So kadang-kadang saudara, teman atau sahabat itu perlu lewat ujian. Baru kita bisa melihat dia betul-betul sahabat yang baik atau tidak. Waktu duitmu banyak, semua orang akan datang berkata, bro keren banget loh, keren banget. Tapi ketika kantongmu habis, semuanya habis dari hidupmu, apakah dia tetap berkata, bro aku tetap ada di sampingmu? Belum tentu. Setuju Pak? Saudara setuju? Tapi saya berdoa kita adalah satu keluarga di tempat ini. Oh enggak ada yang amin, cuma ibu doang yang yes. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Ada amin? Jangan pernah salahkan keadaan. Amin. Kan Tuhan yang ciptakan semua langit dan bumi ini. Ayub berkata, dulu kata orang, tapi sekarang aku baru mengenal Tuhan. Kita memang perlu kadang-kadang lewat dapur api. Kita perlu lewat namanya gua singa. Kita perlu lewat padang gurun, supaya kita bisa mengenal siapa Allah kita. Sekalipun semua habis dari tanganmu, dengar Allah itu sumber berkat. Dia punya yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ada amin. Saya berdoa kita sama-sama hari-hari ini, kita selalu dorong diri kita jangan nyerah. Tuhan gak iseng-iseng tempatkan kita di dunia ini. Tuhan gak iseng-iseng buat saudara sepertinya dalam keadaan shocking hari-hari ini. Enggak. Saya percaya kalau saudara punya anak, saudara gak akan iseng-iseng taruh anak saudara di tempat api gitu. Enggak kan. Saudara bawa tangannya taruh di depan kipas angin gini. Enggak ada. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, bukan dia diam, tapi sedang berbicara lewat keadaan supaya engkau belajar dari situ. Kadang-kadang kita gak sadar kalau diri kita ini sombong. Saya dengar manusia itu paling gampang sombong. Kejatuhan pertama kali Adam dan Hawa karena kesombongannya. Itu benih yang dibawa dari generasi ke generasi. Tapi itu kita gak sadari kadang-kadang. Tapi waktu semuanya dihabiskan baru kita sadar betul bahwa kita ini sombong. Sombong dengan rendah hati itu beti sudah. Waktu engkau gak punya apa-apa, engkau doanya kenceng, nangis. Engkau mau lakukan apa saja buat Tuhan, betul? Tapi ketika engkau mulai diangkat oleh Tuhan, ketika engkau mulai dipercaya dalam pelayanan, engkau mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak penting lah yang itu, yang ini aja. Kalau dulu kita bisa datang lebih awal, tapi ketika kita sudah berhasil, kita sudah punya jabatan, kita punya nama baik, kita bilang itu urusan dia bukan urusan saya.
Tapi saya berdoa hari ini kita keluarga tempat ini, kita tetap setia dari awal sampai akhir di hadapan Tuhan. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua saudara, tadi kitab Efesus berkata bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Atau apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan, pikirkan. Betul? Jadi artinya yang kedua, setiap kita lewat cerita ini kita harus tetap percaya. Karena Yesus berkata, kalau engkau percaya saja, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Saya harus kuatkan diri saudara. Saudara harus bilang, aku percaya bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Aku percaya Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita nangis waktu kita ngomong itu. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, aku percaya. Waktu kita merem rasanya semua selesai persoalan. Tapi ketika kita buka mata apinya makin kenceng. Ya apa ya? Halo? So pernah naik pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Oh hampir semua ya. Pernah ngalami turbulensi? Hah? Pernah? Kira-kira waktu saudara ngalami turbulensi, saudara ketawa-ketawa di pesawat? Bilang gini, ih keren, keren, gitu. Enggak, saya percaya. Lihat kiri kanan dulu kan. Lama-lama. Gitu. Di puncak terakhir saya percaya ketika semuanya itu udah mulai lampu dipadamkan semua, udah tuing. Saya percaya bukan hanya berdoanya kencang. Saudara bereskan hidup saudara di hadapan Tuhan. Ya Pak ya? Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Kalau ini udah terakhir Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya titip istri saya titip anak-anak saya Tuhan. Tuhan jagai orang tua saya Tuhan. Ya betul? Betul ya? Iya kan? Jadi kadang-kadang shocking itu penting buat saudara. Supaya gak sombong. Tapi satu sisi saudara belajar. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau belum waktunya engkau mati, tetap engkau akan hidup. Amin. Tapi ketika kematian itu datang, engkau tahu kemana engkau pulang. Simpel kan? Harusnya begitu tuh. Ya sudah, saya sudah doa, saya sudah minta perlindungan dari Yesus, saya sudah beresin semuanya, saya sudah urapi pesawatnya, misalnya gitu ya. Semuanya sudah, kalau karismatik kan semua tindakannya semua udah dilakukan kan. Minyakin tempat, tutup bungkus darah Yesus, pagari bentengi, depan belakang, atas bawah, kiri kanan, kalau bisa semuanya deh dibungkus. Tapi goyang juga tuh. Iya tuh. Ya sudah, bagian kita kan kita udah lakukan. Nanti biarkan bagiannya Tuhan yang mengerjakan apa yang kita doakan. Artinya yang kedua, belajar untuk percaya sama Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Saya percaya Allah kita Allah yang sanggup menolong kita. Saudara percaya Allah sanggup membawa kita sampai kepada tujuan Allah. Amin. Saya percaya orang yang model begini hatinya penuh dengan sukacita. Mukanya pasti tetap berseri-seri. Ya, tadi disinggung oleh WL. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Jadi kalau saudara mau awet muda, jaga hati saudara. Belajar mempercayai Tuhan. Dan belajar menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Lo Ayub dihabisin semua kok. Tapi akhir ceritanya, dia jadi orang kaya 2 kali lipat dari apa yang hilang Tuhan ganti. Dan anak-anak perempuannya, anak gadis yang tercantik pada zaman itu. Di muka bumi. Wow. Keren ya. Daud pernah gagal. Tapi justru Yesus mengambil garis keturunan lewat Daud. Jadi jangan pernah lihat sekarang. Tapi lihat janji Tuhan. Sekalipun aku hancur-hancuran ketika aku bertobat, aku tetap percaya Allah tetap memberi yang terbaik dalam hidupku. Ada amin? Yang terakhir saudara, boleh imam musik maju ke depan. Mari kita baca 1 Samuel 7 ayat 12 saudara.
1 Samuel 7 ayat 12. Sudah? Boleh ditayangkan? 1 Samuel 7 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Sudah? 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya mau tanya saudara, sampai hari ini Tuhan tolong saudara enggak sebenarnya? Halo? Amin. Sekalipun ada banyak persoalan, sampai hari ini Tuhan tetap tolong saudara? Artinya Tuhan mau kasih tahu hari ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ebenezer, sampai hari ini kita ada di batas ini, Tuhan tetap menyertai kita. Kalau dulu Tuhan tolong kita, berarti hari ini sampai selesai perjalanan hidup kita, Dia tetap menolong kita.